Setelah bertahun-tahun, saya bertemu pacar pertama saya lagi. Dia sekarang adalah Laut. Miliarder termuda City. Tunangannya mengucapkan terima kasih di reuni kelas. Jika Anda tidak melepaskannya, Anda akan menjadi presiden grup Liu. Dia tampak dingin dan mengatakan itu semua di masa lalu. Semua orang tidak terganggu oleh masalah ini. Di bawah tatapannya, aku diam-diam menutupi bekas luka di pergelangan tanganku. Senyum yang dipaksakan. Kami berdua tidak ada hubungannya satu sama lain. Saya ingat Fang Yuanti yang putus waktu itu, kan? Sementara tunangannya pergi ke kamar mandi. Teman sekelas saya mulai bergosip bahwa itu adalah saya. Ruyan Liu duduk di seberangnya. Senyum tipis di sudut bibirnya. Matanya sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu setelah putus cinta selama 6 tahun. Kau lengah. Saya datang karena monitor mengatakan bahwa Liu Ruyan tidak akan datang. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Liu Ruyan hari ini telah mencapai kesuksesan. Bakat kembali yang luar biasa. Kalung di leher telanjang tak ternilai harganya. Tidak ada yang kebal terhadap kompetisi. Dan aku tidak sebaik dulu. Itu memang perpisahan yang dia sebutkan dulu. Ruyan Liu menjawab keraguan semua orang dengan tenang. Semua orang punya ide. Hanya saja aku selingkuh dan move on. Fang Yuan mendengar bahwa Anda berutang banyak uang. Kau kemari untuk meminjam uang kali ini? Kudengar dia juga dirawat oleh wanita kaya. Dalam ejekan orang banyak. Mata Ruyan Liu selalu tertuju padaku. Tidak sepatah kata pun. Aku tersenyum canggung dan tidak menjawab. Pintu dibuka. Tunangan Ruyan Liu masuk lagi. Merasakan suasana yang aneh. Tertawalah dan tanyakan apa yang terjadi saat aku pergi. Liu Ruyan mengubah keheningan barusan. Ambil lengannya dan jangan bisikan apapun. Hanya mengejar. Ia duduk dengan tenang. Peristiwa membekukan membingkai saya. Ruyan Liu menyebutmu padaku. Jika Anda tidak melepaskannya, Anda akan menjadi presiden grup Liu. Ada Schadenfreude di mata banyak orang. Pada masa itu, keluarga Fang makmur. Kemanapun aku pergi, bintang-bintang menahan bulan. Ini sangat tidak mungkin hilang seiring waktu. Sebaliknya, bertahun-tahun kemudian, jadilah alasan bagi mereka untuk turun. Kelahiran Liu Ruyan mematahkan rasa malu ini. Suaranya dingin dan tak tertahankan. Semuanya sudah berlalu. Semua orang dipromosikan dan memahami bos. Saya tidak ingin melanjutkan topik ini. Bicara tentang sesuatu yang lain. Tunangannya bersulang untukku. Terima kasih sudah melepaskannya. Kita harus datang ketika kita menikah. Aku diam-diam menutupi bekas luka di pergelangan tanganku. Muran mengucapkan selamat. Mengapa Anda tidak menjelaskannya padanya? Di telepon, saudara Chen Ping berjuang untukku. Reuni kelas berakhir lebih awal. Aku berdiri di tengah angin dingin yang terbungkus mantelku dan mataku kesepian. Dia punya tunangan. Ada tunangan di ujung telepon. Chen Ping tidak bisa mempercayainya. Teman sekelas pergi berpasangan dan bertiga. Kecemerlangan lampu jalan terpantul di salju. Seperti kaca yang terbuka. Sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya dengan mudah. Bekerja keras begitu lama. Tidak ada yang akan menunggu selamanya. Beberapa hal tidak dikatakan pada saat itu. Bicara tentang itu nanti. Itu tidak melakukan apa-apa selain meningkatkan mual. Angin dingin meniup mata dingin dan menyakitkan. Aku menertawakan diriku sendiri, bro. Aku akan lulus. Bahkan setelah bertahun-tahun bekerja keras. Berjuang keluar dari lumpur. Aku ingin bertemu dengannya lagi dengan cara yang paling bermartabat. Tapi sudah terlambat. Suhu sebelum festival musim semi turun hingga di bawah 0. Taksi sulit untuk diambil. Dan saya berdiri di sana sebentar, dan tangan saya menjadi dingin. Telepon menunjukkan bahwa ia sedang mengantri. Suara sepatu hak tinggi menghalangi datang dari belakang. Dengan suara bijaksana tunangannya. Salju sangat indah. Di luar dingin, ke mobil dulu. Aku akan ke sana sebentar lagi. Suara Ruyan Liu ringan dan menyenangkan.
Sangat ikonik. Lalu cepatlah. Ketika seorang pria melewati saya, dia memberiku tatapan yang berarti. Lalu pergi tidak jauh dan buka pintunya. Aksinya baru saja mengekspos cincin kawin di jari manis. Ini sangat mempesona. Ini adalah pusaka keluarga Liu. Saya dulu memakainya di tangan saya. Saat kita putus nanti, saya meminta seseorang untuk mengembalikannya ke Ruyan Liu. Kerumunan hilang. Hanya aku dan dia. Mobil yang saya pesan belum datang. Ruyan Liu selalu berdiri di belakangku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya terdiam. Ada dua bayangan yang tumpang tindih di bawah lampu jalan. Aku kembali kesurupan. Malam kita putus. Ruyan Liu mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan untuk menemuiku. Sahabatnya menelepon dan dia tidak baik. Liu Ruyan ada di rumah sakit. Hidupnya dalam bahaya. Tolong rawat dia. Fang Yuan, ia mendapat tempat untuk pergi ke luar negeri. Cepat atau lambat akan ada kesuksesan. Mengapa Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Apakah Anda kekurangan uang? Apa yang dia lakukan untukmu? Anda tidak akan pernah menyelesaikan hidup Anda. Kau lupa segalanya, bukan? Sahabatnya hampir putus asa di telepon. Kamu hampir memanggilku serigala bermata putih. Ujung telepon yang lain tiba-tiba diraih dan ditutup. Bisa dibilang aku meninggalkannya. Itu normal baginya untuk membenciku. Kau berutang berapa? Liu Ruyan menarikku keluar dari ingatanku. Nada dingin tidak ada hubungannya denganmu. Aku menghirup udara dingin. Tenggorokan yang baru saja dirangsang oleh anggur sakit. Tiba-tiba tersedak. Udara dingin dipotong dan trakea kesakitan parah. Aku membungkuk dan memegang lampu kering. Anggur yang baru saja saya minum mulai bergejolak di perut saya. Aku berkeringat dingin. Ruyan Liu berdiri di sampingku. Aku melihat taksi perlahan berhenti di depanku dengan mata dingin. Apakah pengemudi menjulurkan kepalanya untuk pergi ke Wan Hemenshan? Aku berdiri berlutut. Terengah-engah untuk menarik pintu. Tiba-tiba seseorang meraih lengan baju. Liu Ruyan dengan dingin bertanya apa yang kamu lakukan di sana. Wan Hemenshan adalah area yang kaya. Tidak mudah membiarkan orang masuk. Saya mencoret-coret untuk mendorong tangan Liu Ruyan. Ia meraih bakhan pergelangan tangannya. Suhu tubuh yang panas ditransmisikan ke jantung terhadap kulit. Saya mendapatkannya 2 kali dan saya tidak mau mendapatkannya lagi. Mendongak menatap Liu Ruyan, dia lama menekan kerah yang tidak diketahui. Apa yang ingin dikatakan Tuan Liu? Dia sombong. Saya tidak bisa melihat emosi di wajah saya. Aku mengangkat sudut mulutku untuk mengungkapkan pikirannya. Kamu seperti orang lain. Pikirkan uang yang saya hasilkan tidak bersih, bukan? Apakah sebulan 50.000 cukup? Ruyan Liu menyela saya dengan wajah dingin. Apa maksudmu? Lapisan keterampilan akhirnya muncul di mata Liu Ruyan. Bukankah itu kekurangan uang? 50.000 100.000 tidak cukup untuk Anda. Tiba-tiba aku menepis tangan Ruyan Liu. Dia tidak berdiri teguh karena terlalu banyak kekuatan. Saya mundur beberapa langkah dan menabrak tiang lampu. Seruan seorang pria terdengar di kejauhan. Dia membuka pintu dan bergegas keluar. Jalani hidupmu dengan baik. Jangan meregangkan tangan terlalu lama. Saya menjatuhkan kata-kata ini dan pergi di dalam mobil. Kamu kasar padanya? Chen Ping menuangkan secangkir air panas untukku. Dia ingin mendukung saya. Aku meringkuk di sofa. Gelombang kram perut yang bertahan lama. Minum airnya perlahan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh dan berlari ke toilet untuk memuntahkannya. Chen Ping menepuk punggungku. Perut buruk dan minum. Aku mengambil beberapa napas. Hapus noda air yang tertinggal di bibir setelah dibilas. Panas di kerongkongan. Saya telah menyukainya selama bertahun-tahun. Apakah itu layak? Aku melihat diriku di cermin. Rambut coklat basah lulu menempel di dahi. Dia pucat. Keluhan Chen Ping datang dari jauh. Tidak bisa benar-benar mendengar. Jika Anda tidak putus dengan kejam. Dari mana dia berasal? Hari ini?
Aku memikirkan tunangan Ruyan Liu lagi. Dia lebih energik dariku. Saya juga tahu cara menyenangkan Liu Ruyan. Samar-samar saya ingat menjadi seperti ini bertahun-tahun yang lalu. Baru kemudian aku jatuh begitu keras. Saat aku merangkak keluar dari parit, semuanya berubah. Chen Ping mengakhiri pekerjaan di Wan He Mansion. Kami berjalan berdampingan dalam perjalanan kembali ke rumah sewa. Saya tiba-tiba menerima telepon dari sahabat Ruyan Liu. Segi 4. Jika itu sulit bagimu, aku bisa mengatur pekerjaan untukmu. Aku tak bilang apa-apa. Tunggu untuk mendengarnya. Mereka akan menikah bulan depan. Kekiang sangat baik. Tidak buruk. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Jangan khawatir, dia diam. Jelaskan nanti. Kami hanya ingin membuat hidup Liu Ruyan lebih baik. Teman tahun ini. Tanpa kecuali, mereka semua berdiri di sisi Liu Ruyan. Tutup telepon. Chen Ping tersenyum pahit dan mereka tidak mengerti apa-apa. Tidak apa-apa. Karena saya harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya menemukan pekerjaan tidak jauh dari rumah. Selama wawancara, HR Hui bertanya apakah Anda mengalami depresi. Itu terjadi sebelumnya. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ada surat keterangan dokter. Ketika beberapa perusahaan dipindahkan sebelumnya. Menolakku karena alasan ini. Perusahaannya relatif kecil. Malam itu, saya mendapat tawaran pekerjaan. Saya pikir reuni itu adalah saya dan Ruyan Liu. Persimpangan terakhir. Saya tidak menyangka 3 hari kemudian. Liu Ruyan terjun payung ke perusahaan kami. Dia menjadi bosku. Dan stasiun saya. Dia dipindahkan ke pintu kantor Ruyan Liu. Saya menolak, ya. Liu Ruyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dingin. Serahkan laporan pengunduran diri ke Departemen Personalia. Saya tertawa karena saya tidak setuju untuk pindah tempat duduk. Anda ingin bertengkar dengan saya? Dia berhenti. Akhirnya, Yuzun merasa terhormat. Lihat ke atas dan bicara padaku. Aku hanya memberimu pilihan. Mungkinkah Anda pikir saya ingin Anda memesan sesuatu? Saya ingat Chen Ping tadi malam untuk sewa kecil. Bertarung dengan orang lain. Hampir tidak tersenyum, puncak Tuan Liu cerah. Tentu saja saya tidak takut. Ruyan Liu menganggukkan kepalanya sedikit, terima kasih. Tutup pintu saat Anda keluar. Dan kursi itu harus menghadap jauh dariku. Aku tidak ingin melihat wajahmu. Sisa hari kami hampir tidak mengenal satu sama lain. Seminggu kemudian, tim perusahaan sedang membangun. Karena aku pendatang baru, aku terbiasa minum terlalu banyak. Xiao Fang harus memotong gajinya jika dia tidak meminumnya. Jangan khawatir, kami akan membawa Anda kembali saat Anda mabuk. Apa yang ditakutkan pria besar? Manajer itu tersenyum dan membujuknya untuk minum. Di tengah cemoohan orang banyak. Saya minum minuman terakhir saya malam ini. Jatuh pingsan di atas meja. Keesokan harinya aku terbangun di tempat tidur besar. Matahari bersinar terang dan orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Saya menyebutnya mengangkat. Selimut mengungkapkan jubah mandi lembut yang melilit tubuh. Dan saya tercengang. Bangun dan berjalan keluar. Di ruang tamu yang cerah. Ruyan Liu sedang duduk di meja makan. Satu-satunya perusahaan asuransi juga mengenakan jubah mandi hotel. Lihat aku keluar. Dia mengangkat kelopak matanya dan melirik samar, bangun. Sarapan di atas meja, ombak menyeramkan menyapu tubuhku. Aku pucat. Chen Zhao kami secara acak ditempatkan di meja kopi oleh Liu Ruyan. Buka garis leher sedikit. Cupang ambigu di kulit putih. Sangat disayangkan bahwa Anda mengambil inisiatif tadi malam. Aku disambar petir. Memori tadi malam benar-benar kosong. Itu tidak mungkin. Ruyan Liu menempatkan kontrak di depanku. Ada sidik jariku di atasnya. Konten umumnya adalah saya menjadikannya kekasih. Dia akan membayar saya $100.000 sebulan. Saya tidak bisa menekannya. Apakah itu benar? Ruyan Liu terkekeh, apakah kamu yakin? Menghadapi tatapannya yang serius dan tenang.
Aku membuka mulutku. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengabaikan langkahku. Tarik keluar pena rekaman. Aku tidak sengaja merekam monologmu tadi malam. Tuan Fang. Apakah Anda ingin mendengarkan pikiran kotor Anda? Aku gemetar. Seperti memotong gudang es. Rasa malu yang besar menyapu saya. Rasanya kotor menyembunyikan pemikiran seperti ini. Sekarang dikatakan, itu digunakan sebagai bukti. Ini seperti melakukan kejahatan. Mata Ruyan Liu sedikit berkedut. Emosi di mata tidak bisa dilihat dengan jelas. Jika Anda mengirimkannya ke wanita yang sudah menikah, itu akan ada di sekitar. Bagaimana kalau memberi mereka rekaman ini? Aku mengepalkan tanganku erat-erat. Suara serak. Kau membalas dendam padaku? Itu adalah pernyataan yang meremehkan. Anda tidak ingin saya merasa lebih baik. Kenapa aku harus membuatmu merasa lebih baik? Dua pilihan. Atau penuhi kontrak. Atau saya merilis rekamannya ke publik. Jam di sudut terus berdetak. Memukul gendang telinga dengan suara detak jantung. Bibirku pecah-pecah. Tiba-tiba melihat ke atas. Kalau begitu mari kita publikasikan. Di bawah tatapannya yang suram. Aku berkata dengan mati rasa Ruyan Liu. Saya tidak melakukan pihak ketiga. Ruyan Liu menatapku dengan serius dan tersenyum. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda masih memiliki hak untuk memilih? Saya menemukan pakaian saya yang berantakan di kamar mandi. Dan pakaian Liu Ruyan. Terbungkus rapi di gantungan di pintu. Cerdas. Adegan di depanku menyengat nafasku. Ganti pakaianmu diam-diam. Berjalan keluar dari hotel. Chen Ping menelepon. Pemantauan nada. Mereka ingin 500.000. Langit kelabu dan matahari tak terlihat. Untuk menyembuhkanku. Chen Ping tidak menghemat uang. Tabunganku juga menyedihkan. Mereka mengatakan jika Anda tidak memberikannya, mereka akan mengeluarkan bisnis Anda. Barang dan Abu Bibi. Saya tidak akan memberitahu Anda di mana. Saya mencoba memprediksi sebagian dari gaji. Minta seseorang untuk meminjam lagi. Itu harus dikumpulkan bulan depan. Setelah ragu-ragu, saya menekan sebuah nomor. Butuh beberapa saat untuk menghubungi Tuan Fang. Apakah ada yang salah? Saya meludah dan berkata Dr. Jiang. Maaf mengganggumu. Jiang Yan tampaknya sangat sibuk. Dia melempar dan berbalik. Akhirnya sampai di tempat yang sepi. Tanyakan dengan sabar, aku dalam masalah. Aku menarik napas dalam-dalam. Bisakah Anda meminjamkan saya 400.000? Ini pertama kalinya aku meminjam uang dari seseorang. Dan dia terbakar. Tiba-tiba ada suara di sana. Operasi darurat Dr. Jiang. Saya tidak memiliki harapan yang tinggi. Bersiaplah baginya untuk menutup telepon secara langsung. Potong burung layang-layang dan buang pada saat-saat terakhir. Kirimkan nomor kartunya. Aku akan meneleponmu hari ini. Setelah mengatakan itu, telepon ditutup. Langit masih abu-abu. Elang buta yang dingin tiba-tiba memiliki suhu. Malam harinya, manajer mengetuk mejaku. Makan malam dengan klien malam ini. Anda mengikuti beberapa jam yang lalu. Saya baru saja mendapat uang muka gaji sebulan darinya. Ditambah uang pinjaman dan tabungan sebelumnya. Hampir tidak cukup 500.000. Saat memasuki ruang pribadi, saya melihat Ruyan Liu. Lihatlah sosok tinggi dan mempesona itu. Bicaralah dengan orang banyak dengan mudah. Kecemerlangan dibiaskan oleh lampu kristal. Buat sketsa profilnya yang halus. Manajer dengan lembut mendorong saya ke depan. Tiba-tiba semua mata tertuju padaku. Tuan Liu, ini adalah seseorang dari perusahaan Anda. Liu Ruyan dengan santai membaca sekilas kesalehan berbakti dan merupakan pendatang baru. Pendatang baru apa yang membutuhkan Tuan Liu untuk membawa sendiri? Terlihat bagus. Di ruang obrolan, semua orang jatuh ke kiri. Manajer menempatkan saya di sebelah Ruyan Liu. Bisikan, jadilah pintar malam ini. Hentikan anggur ketika saatnya untuk menghentikan anggur.
Semua orang bertanya kepada Tuan Liu secara implisit. Bisakah karyawan baru Anda minum atau tidak? Tidak menunggu Liu Ruyan menjawab. Manajer buru-buru menjawab bahwa dia bisa minum dan minum. Setelah mengatakan itu, dorong gelas anggur di depanku dan bersulang terlebih dahulu. Ruyan Liu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengetuk meja. Aku mengangkat gelasku. Industri anggur pedas. Terburu-buru tidak bermoral ke dalam tabung reaksi. Sepanjang jalan untuk menyalakan api dan berteriak di perut. Semua orang bertepuk tangan. Bersiap untuk mengejar integritas. Ruyan Liu mengubah topik. Di mana kita? Ini dia. Suasananya hangat. Banyak orang ingin bersulang dengan pohon willow seperti tembakau dan anggur. Dia membuat alasan bahwa dia memiliki perut yang buruk dan tidak minum seteguk pun. Dan akhirnya, itu semua dituangkan ke perut saya oleh manajer. Akhirnya, saya tidak tahan lagi dan pergi ke kamar mandi. Keran wastafel dihidupkan. Aku sedang muntah. Baju bersih dan rapi. Segera basah. Setelah mengirim SMS ke Chen Ping, saya tidak punya energi apapun. Berbaring di wastafel dengan kepala tertunduk. Bernapas hebat dengan mata tertutup. Langkah kaki sial datang dari luar pintu. Pintu dibuka. Saya pikir itu adalah seseorang yang datang ke toilet. Siapa yang tahu suara Liu Ruyan bisa terdengar? Nada suaranya tenang, aku tidak bisa menahannya lagi. Saya membangun kekuatan yang cukup untuk berdiri. Terhuyung-huyung dan mengejutkan untuk bersembunyi. Dia dicengkeram oleh lengan Liu Ruyan dan diseret kembali. Dia menjepitku di wastafel. Perhatikan baik-baik dan lepaskan. Wei Sun merusak tenggorokanku. Saya merasakan sakit dengan setiap kata yang saya ucapkan. Ruyan Liu dengan mudah menyeretku ke cermin. Biarkan aku menghadap cermin. Berbaring di bahuku dan tersenyum dan perhatikan dirimu baik-baik. Apa kau tidak takut diawasi saat keluar seperti ini? Mataku di cermin mabuk. Ruyan Liu melihat melalui cermin. Melihat tubuhku dengan tidak bermoral. Aku memejamkan mata. Siapa yang bisa lebih unik dari Anda? Ruyan Liu terkekeh. Cium aku di telingaku dan kembali bersamaku malam ini. Pergi, dia menyumpalku tanpa ampun. Peras oksigen dari paru-paruku. Darah di bawah pengaruh alkohol. Seperti lahar yang terbakar. Frenzied di tubuh. Kabur menjadi gumpalan cahaya. Tetesan air dipisahkan oleh film. Ini seperti asam sulfat yang menetes di jantung. Itu menyiksa. Aku merasa seperti diseret kembali ke hari-hari kelam itu. Menatap putus asa pada dunia yang penuh warna ini. Tidak selaras dengan mereka. Ruyan Liu, bisakah kamu melepaskanku? Aku jatuh diam-diam. Pukul bagian bawah sumur dengan keras. Ini mungkin menyakitkan. Tapi aku tidak bisa merasakan lingkarannya. Ruyan Liu memanggilku. Bukan lagi tatapan seperti itu yang ingin aku mati. Dia sangat panik sehingga saya tidak bisa memberitahu orang di depan saya. Apakah itu dia ketika dia masih muda? Atau dia sekarang? Aku bilang Liu Ruyan. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Demam tinggi ini akan datang. Aku bingung. Itu menyakitkan seperti neraka. Angin utara menderu di luar jendela. Dalam keadaan linglung, aku memimpikan tahun itu. Saya berbaring di depan ranjang rumah sakit dan bertanya pada Liu Ruyan. Bagaimana jika aku mati? Dia meraih tanganku dan dengan lembut membujukku untuk tidak berbicara omong kosong. Hanya demam. Hanya mendapatkan suntikan. Saya bertanya apakah biaya hidup Anda cukup. Suntikan itu mahal. Tidak masalah, bagaimana bisa baik-baik saja? Berapa banyak pekerjaan yang Anda kerjakan? Ruyan Liu tidak menjawab. Tidak peduli apa yang saya lakukan. Aku tertawa getir sampai orang tuaku berhenti berdebat. Saya akan meminta mereka untuk membayar Anda kembali biaya hidup. Mata Ruyan Liu lembut, percayalah. Kami akan punya uang nanti. Tapi aku tidak seperti yang dia harapkan. Aman. Malam Liu Ruyan pergi ke provinsi lain untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Saya membuka kamar orang tua saya ketika saya sampai di rumah.
Ayahku memeluk wanita lain. Hidupku yang bersinar. Sejak itu telah runtuh. Kemudian orang tua saya bertengkar hebat. Ayahku pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Fang Jiashai Taiga Ozhu. Suatu malam, sekelompok pria parubaya yang menagih hutang datang ke pintu. Lampu berkedip-kedip di atas kepala. Pria berteriak kegirangan. Rasa sakit tumpul pada kulit dan mual saat disentuh. Dan hinaan ibuku yang menyayat hati. Dicampur ke dalam pot sungai dan danau. Berlari di kepalaku. Kepala cermin menekan tombol maju cepat. Ibuku dipaksa mati di bak mandi oleh kreditur. Tubuh yang tertutup. Chen Ping menemukan saya setengah mati. Membawa saya ke kota selatan yang jauh. Hari hujan. Aku berlutut di sudut rumah sakit. Mencoret-coret seragam sekolah. Dia memiliki riwayat keluarga depresi. Apakah Anda memiliki kerabat? Chen Ping menatapku dengan cemas. Ada juga pacar yang keluar kota untuk mengikuti kompetisi. Katakan padanya untuk datang. Kata-kata dokter dicampur dengan beberapa istilah teknis. Dia ingin bunuh diri sekarang. Perawatannya sangat sulit. Saya tidak bisa hidup tanpa orang selama beberapa tahun. Keluarga bersiap-siap untuk pertempuran tanpa alas kaki. Keadaan pikiranku saat itu. Saya tidak dapat mendukung saya untuk pergi ke polisi untuk pengumpulan bukti. Dapatkan keadilan. Chen Ping dan aku seperti dua duka. Kehilangan baju besi mereka dan melarikan diri dari tempat mereka dibesarkan. Pada daftar pemenang kompetisi hari yang sama. Nama Ruyan Liu adalah yang pertama. Dia mendapat tempat untuk pergi ke luar negeri. Setelah menjawab telepon. Di sisi yang berlawanan adalah angin menderu. Suara Ruyan Liu sangat lembut. Hidup sesuai harapanmu. Kami menikah dalam 3 tahun. Aku melihat pintu besi yang menutup perlahan. Tidak dapat menemukan jalan pulang. Ruyan Liu, aku mungkin tidak bisa bersamamu lagi. Saya memiliki air mata di mata saya. Lihat ke atas dan tarik napas dalam-dalam. Yun Qingfeng tersenyum lembut. Ia menahan napas. Kenapa aku membuka mulutku? Momen itu. Aku ragu-ragu. Dia punya masa depan cerah di depannya. Benar-benar ingin egois menghabiskan sisa hidup Liu Ruyan. Apakah Anda terjebak di kota selatan yang hujan? Di luar jendela. Ada seorang pria menangis melalui pagar. Pacarnya. Wajah sayangnya mati rasa dan jijik. Aku melihat cinta menghilang dari mataku. Membuat orang putus asa. Angin mengambil rambut. Tunjukkan bekas lukanya. Untuk bagian yang lebih baik, saya akan mengatakan Liu Ruyan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kamu baik-baik saja. Mari kita lupakan. Instrumen berdetak di telingaku. Matahari terbenam melalui celah di tirai. Jatuh di sofa tak jauh dari sana. Seperti lapisan taburan emas yang indah. Mimpi buruk memudar. Dan aku duduk. Gadis itu sedang duduk di sofa. Tundukkan kepalamu dan kupas apelnya dengan tenang. Jari-jari putih dan ramping sangat gesit. Setelah beberapa saat, buah utuh muncul. Halus dan bersih. Kecanduan asap pohon willow, dia mendengar gerakan. Angkat matamu untuk bertemu tatapanku. Dia berdiri diam dan membunyikan bel. Dokter masuk dengan cepat dan melihat pupil saya. Setelah memastikan bahwa saya tidak punya masalah. Dia menoleh ke Ruyan Liu dan mengatakan bahwa nutrisinya tidak bisa mengikuti. Anda dapat fokus pada diet Anda yang biasa. Tambahkan beberapa protein. Ruyan Liu mengangguk, terima kasih. Pintunya tertutup. Dia pergi ke tempat tidur dan memberiku apel. Jangan pikirkan apapun. Semoga sembuh dulu. Aku tidak berhenti. Sebaliknya, keluar dari kamar tidur dan buka lemari untuk mengobrak-abrik. Telepon hilang. Tidak ada pakaian untuk dipakai. Dia membiarkan saya main-main di bangsal. Ruyan Liu, apa yang kamu inginkan? Aku berdiri tanpa alas kaki di tanah. Seberkas sinar matahari masuk. Wajahku yang pucat dan lesu terpantul di kaca. Anda tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Ruyan Liu meletakkan apel di meja samping tempat tidur.
Tarik keluar tisu. Usap tangan Anda secara perlahan. Dia duduk di bawah cahaya. Sepasang mata indah menatapku tak terselubung. Pemandangannya panas dan mempesona. Aku gemetar dan mengepalkan tanganku seperti asap. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ruyan Liu bangkit dan mengambil 2 atau 3 langkah di depanku. Kenapa tidak? Aku punya seseorang yang aku suka. Tolong berhenti menggangguku, kan? Ruyan Liu bahkan tidak memiliki senyum di wajahnya. Dan dia memegang wajahku. Berjinjit dekat dengan bibir. Berhenti 1 sentimeter dari bibirku. Aku tidak bisa membuka mataku dan menutup saat dia menoleh. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ruyan Liu tersenyum. Suara dingin mengalir ke telinga, kamu berbohong. Rumah sakit swasta terletak di pinggiran kota. Di luar jendela ada hutan tak berujung. Saya tidak bisa keluar. Tidak bisa menghubungi siapapun. Saya mencoba menghubungi dokter dan perawat. Mereka bilang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Liu Ruyan datang setiap hari. Sebagian besar di malam hari. Dia datang untuk berbicara denganku dalam debu. Saya sangat menolak keintiman dengannya. Liu Ruyan juga tidak memaksanya. Akhir-akhir ini aku bermimpi tentang masa lalu. Saat itu, saya menyimpan nama Ruyan Liu di bibir saya sepanjang hari. Untuk membelikanku pisang dan susu. Liu Ruyan ketahuan bolos kelas untuk pertama kalinya oleh gurunya. Lalu aku pergi ke perguruan tinggi. Sekolah mulai menyebarkan desas-desus tentang dia dan rumput sekolah. Saya naik kereta bawah tanah selama lebih dari selusin pemberhentian. Duduk di bawah gedung asrama putri. Liu Ruyan berpakaian di tengah malam dan bergegas turun. Pegang aku dan bertingkah seperti anak manja, kamu menginginkanku. Aku milikmu. Anda akan menjadi satu-satunya di masa depan. Fang Yuan, aku sangat mencintaimu. Sangat mencintai. Kita mungkin tak akan bisa menebaknya saat itu. Ini adalah bagaimana hal itu akan terlihat dalam belasan tahun. Aku akan menikah besok. Matahari belum terbenam di luar jendela. Tetap hangat. Suara Ruyan Liu menarik kembali pikiranku yang jauh. Ada yang ingin kau katakan padaku? Aku memegang gelas air dingin dan menatap wajahnya kesurupan. Saya tiba-tiba mengerti bahwa saya sering bermimpi baru-baru ini. Apa karena itu? Saya mengucapkan selamat tinggal pada Fang Yuan dan Liu Ruyan yang lalu. Listrik. Sepertinya berita tentang dia dan Hiki yang diputar setiap hari. Anak laki-laki dan perempuan emas. Pertandingan dibuat di surga. Itu dulu masa depan yang kita harapkan. Tapi sekarang Fang Yuan memiliki hutang yang buruk. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Selamat atas kelahiran awal putra pertama Anda. Tindakan Liu Ruyan mengupas apel. Ujung pisau digosokkan ke palp jari. Segera mengeluarkan darah. Dia berhenti. Menarik keluar tisu dan membeku. Tundukkan kepalamu dan tersenyumlah. Tidak apa-apa, aku hanya melakukan gerakan dengannya. Apakah Anda menginginkan anak kita sendiri? Itu tidak masalah bagi saya. Ruyan Liu biarkan saja, oke? Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Semua orang bersikap sopan. Ruyan Liu tidak lagi mengupas apel. Masukkan kembali ke dalam keranjang. Menatapku dengan senyum sarkastik. Sebut saja sehari. Kenapa kau yang mulai duluan? Anda lelah dengan kalimat terakhir. Awan ringan dan angin ringan dan pergi. Lalu aku ini apa? Seekor anjing? Dan aku memejamkan mata. Menghilangkan cahaya dan bulan agar matahari bersinar di mata. Lalu aku akan mengembalikanmu Liu Ruyan Yijiang. Maaf. Aku melihat matahari terbenam. Anda tidak ingin saya merasa lebih baik. Aku bisa mati. Ruyan Liu menatapku. Aku menoleh. Aku tidak ingin menghadapi mata marah Liu Ruyan. Apa kau sakit? Jadi ingin mati. Kenapa kamu tidak mati sejak awal? Kapan dia pergi? Saya tidak ingat persis. Malam itu, sahabat Liu Ruyan, Enron. Juga teman saya dari bertahun-tahun yang lalu. Doro membuka pintu dan dobrak masuk. Fang Yuan,
Apa yang kamu janjikan padaku? Dia memalingkan wajahnya dan bertanya. Anda membingungkan saya. Anda tahu untuk memutuskan pertunangan. Berapa banyak yang akan hilang dari Liu Ruyan? Kamu sudah dewasa. Bisakah Anda berhenti bersikap disengaja seperti sebelumnya? Biarkan Ruyan Liu mengambil segalanya untukmu. Bisakah Anda memikirkan untuknya apa yang salah? Anran tertawa marah. Mengaum padaku. Liu Ruyan, karena kamu ingin menyesali pernikahanmu. Anda bertanya kepada saya ada apa? Telingaku berdenging. Duduk di sana dengan tatapan kosong. Otak menjadi kosong. Dia secara terbuka bertobat dari pernikahannya. Di mana menempatkan saya? Pihak ketiga yang menghancurkan keluarga orang lain. Enron menyeretku dari tempat tidur dengan kasar. Kau ikut denganku. Bukankah kau sangat ahli saat itu? Lelah memiliki cinta baru. Begitu banyak alasan, sebutkan saja satu. Fang Yuan gemetar karena marah. Apakah hal-hal ini akan tetap terjadi jika Anda tidak kembali? Raungan bergema di salju. Angin utara yang menderu membekukan semua indraku. Berdengung di telinga. Tidak bisa mendengar apa-apa. Matanya lebih tercerahkan dari sebelumnya. Seolah aku pantas mati. Enron adalah dia yang tidak akan membiarkanku pergi. Wajah Anran menjadi dingin dan menyelesaikan masalah ini dengan dingin. Aku akan mengantarmu pergi. Gedung perkantoran larut malam terang benderang. Enron membawaku dan menerobos masuk. Sayang sekali konferensi pers sudah dimulai. Ruyan Liu duduk dengan tenang di bawah sorotan. Saya mendengar bahwa alasan mengapa Anda menyesali pernikahan Anda adalah keterlibatan pihak ketiga. Dalam menghadapi pertanyaan wartawan, dia sangat nyaman. Saya memiliki beberapa perbedaan dengan Tuan Zhang. Perpisahan yang damai. Wajah Anran terlihat jelas. Pegang pergelangan tanganku erat-erat dan jangan biarkan aku berjalan-jalan. Tapi menurut orang yang akrab dengan masalah itu, Anda menyalakan kembali hubungan lama Anda dengan cinta pertama Anda. Ruyan Liu tenang. Itu semua rumor. Jika tidak ada pertanyaan lain. Begitu banyak untuk konferensi pers hari ini. Saat dia bangun. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa dia datang. Itu dia. Kamera di antara penonton langsung diarahkan ke sisi ini. Saya terkena sorotan. Malu dan frustrasi. Wartawan berbondong-bondong ke. Hanya dalam beberapa detik, air di sekitarnya dikemas. Rentetan pertanyaan terdengar. Apa hubunganmu dengan Liu Ruyan? Apa kamu benar-benar ikut campur dalam pernikahan orang lain? Kehidupan Rana datang dan pergi. Senyum Ruyan Liu tiba-tiba membeku. Bangun dan pindahkan kerumunan ke arahku. Tidak. Saya dengan lemah berdebat. Tapi suaranya cepat. Kewalahan oleh rasa haus mereka yang kuat akan pengetahuan. Masalah pun terjadi. Ada wahyu baru. Seorang reporter berteriak kaget. Sambil mengangkat telepon, suaraku datang dari dalam. Dengan mabuk kabur. Jika Anda setuju, saya mencintaimu seperti asap. Dan itu menyadarkan saya. Setelah saya berpikir. Tidak lebih. Itu akan membuat hidupku lebih buruk. Saat badai benar-benar datang. Saya hancur. Bukankah itu 3? Orang tak tahu malu berbisik. Seperti tamparan di wajah. Darah dari wajahku langsung memudar. Rekaman itu membuat saya malu, maaf. Enron, bawa dia pergi. Liu Ruyan mendorong kerumunan itu menjauh. Untuk pertama kalinya, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Saya tidak melihat apa-apa selain abu-abu. Saya baru saja mendengar orang itu berbicara kata demi kata tentang hutang ayah saya. Ibu mempermalukan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Menderita depresi keluarga yang parah. 5 tahun di rumah sakit jiwa Nancheng. Bukankah itu penyakit mental? Setelah Anda mengaduk 1000 gelombang. Terjadi keributan. Apa yang dilakukan penyakit mental untuk menyakiti orang? Kau sakit? Kenapa kau tidak mati? Langkah kaki Ruyan Liu berhenti. Tiba-tiba mendongak menatapku. Kaget salah jahat. Sulit dipercaya.
Aku berdiri di tengah keramaian. Darahnya sedikit mendingin. Sampai aku kedinginan. Nada bicara Fang Yuan Liu Ruyan bergetar di Korea. Aku tahu apa selanjutnya. Tenang saja menunggu pisaunya jatuh. Menghancurkan hidupku sepenuhnya. Dia telah diperkosa. Seorang pria besar telah selesai menghafal. Ini adalah kalimat terakhir dari kebocoran anonim. Momen pendengaran. Wajah Ruyan Liu pucat seperti kertas. Perspektif Liu Ruyan sejak kembali dari perusahaan hari itu. Ruyan Liu tidak pernah berbicara lagi. Jendela malam putih ditutup selama 3 hari. Cahaya tidak bisa masuk ke ruangan remang-remang. Panggilan yang tidak terjawab di telepon mengambil alih layar. Dia tidak mengkliknya. Waktu seolah telah menekan tombol jeda pada dirinya. Ruyan Liu duduk di sana meringkuk. Tak bernyawa. Dia masih ingat pria yang menunggu. Nada dingin saat pergi. Dia bilang kita semua ingin dia hidup. Nona Liu layak mendapatkan pergelangan tangan berdarah besi. Tanpa usaha. Itu bisa membuat semua usaha kita sia-sia. Chen Ping dihentikan di luar oleh penjaga keamanan. Berteriak padanya seperti asap. Tahukah Anda bahwa dia bisa sakit tanpa minum obat? Apa bedanya kau mengurungnya dan membunuh seseorang? Depresi. Rumah sakit jiwa. Kata benda ini seperti duri tajam yang tak terhitung jumlahnya. Itu bergejolak dengan tidak bermoral dalam pikirannya. Tarik saraf dengan keras. Enron mengetuk pintu. Akhirnya membuka celah dan berdiri di depan pintu. Ruyan, apakah kamu merasa lebih baik? Mengapa suara Ruyan Liu serak? Dan rasa sakit di hatinya membunuhnya. Anran terdiam sejenak. Maaf, saya tidak berpikir itu perlu untuk memeriksa pada saat itu. Jadi informasinya palsu. Apakah itu benar? Suara Ruyan Liu sangat lembut. Enron. Saat kau bilang dia nyaman di luar negeri. Fang Yuan dikurung di rumah sakit jiwa di Nancheng. Maaf, saya tidak tahu. Penjelasan ini lemah. Dia tahu dia tidak bisa menyalahkan Enron sepenuhnya. Bahkan jika Anda bertanya dengan hati-hati. Mungkin tidak akan seperti ini. Ruyan Liu. Saya tidak lagi memiliki energi untuk mendengarkan perubahan Enron. Chen Ping mendorong pintu terbuka meskipun sekretaris menghalangi. Cahaya kedua membuat Ruyan Liu menyipitkan mata. Tapi itu tidak berhenti. Sekretaris meminta maaf lagi dan lagi. Maaf Tuan Liu. Aku tidak menonton. Ayo keluar. Sekretaris dengan hati-hati menutup pintu untuk mereka. Ruangan kembali gelap. Chen Ping hanya berdiri di sana. Sepertinya saya tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Tuan Liu ingin mengatakan sesuatu sekarang. Jendela terbuka. Retret angin dingin. Ruyan Liu duduk di sana tak bergerak. Dengarkan saja dengan tenang. Anda melakukan hal yang salah, dan akan selalu ada pembalasan. Cepat atau lambat. Tahun lalu, pada hari ulang tahun Fang Yuan, saya pernah bercanda dan bertanya padanya. Siapa yang paling Anda sukai di dunia? Dia bilang yang pertama adalah ibunya. Yang kedua adalah Ruyan Liu. Ruyan Liu menutup matanya. Saya hanya berpikir kalimat ini membuatnya dingin sampai ke tulang. Dia hanya sakit saat itu. Minum pil kecil saja setiap hari. Sama seperti orang normal. Jadi tahun ini, untuk mengemas sesuatu untuk bibiku. Aku membawanya kembali. Produk jadi memiliki lingkaran merah di bawah matanya. Dia selalu mengatakan bahwa perpisahan itu terlalu memalukan. Aku ingin bertemu denganmu lagi kali ini. Bahkan dari kejauhan. Cukup melihat pengusaha besarnya. Karena dia tahu dia tidak pantas untukmu. Ruyan Liu tidak layak untukmu. Apakah Anda tahu bagaimana kualifikasi kompetisi diperoleh? Tangan Ruyan Liu perlahan mengencang. Sepertinya dia telah melihat kebenaran yang cukup untuk mengalahkannya. Itu sudah dijadwalkan. Staf Fang menulis surat pelapor yang menuntut keadilan dan keterbukaan. Tempat ini hanya jatuh pada Anda. Tapi karena itu, dia menyinggung banyak orang. Sedemikian rupa sehingga nanti setelah ayahnya kabur, dia dan ibunya dilecehkan oleh banyak orang. Tangan tak terlihat itu dipegang melingkari leher Ruyan Liu.
Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bernapas. Apakah dia diganggu karena ini? Chen Ping terus mengatakan bahwa Anda berpartisipasi dalam kompetisi di provinsi lain pada waktu itu. Tidak menelepon kembali selama sekitar seminggu. Jadi Anda tidak tahu apa yang terjadi di sini. Keluarga Fang jatuh. Ayahnya melarikan diri dengan majikannya. Setumpuk hutang diblokir di pintu setiap hari. Aku ingin nyawa Fang Yuan dan ibunya. Tante mempermalukan dirinya sendiri. Fang Yuan bekerja keras dengan orang-orang. Aku hampir mati. Dan orang-orang melakukan hal-hal kotor itu. Dan kemudian dia jatuh sakit. Dalam kondisi terburuk. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya sedetik pun. Dia disiksa sampai mati. Chen Ping menatap Ruyan Liu. Ketika Anda mengalami kecelakaan mobil, Fang Yuan menjadi gila dan memintaku untuk membiarkannya mati. Bagaimana Anda membiarkan dia sampai di sana? Ruyan Liu menutup matanya seperti abu. Ingatan beberapa bulan terakhir telah menyiksanya dengan gila-gilaan. Dia diam-diam membiarkan manajer membuat Fang Yuan mabuk. Dibawa ke kamarnya. Pancing dia untuk mengatakan yang sebenarnya setelah minum. Palsu gila lainnya. Perjanjian palsu tanpa manfaat hukum. Hanya untuk melihatnya robek dan kesakitan. Dihina dan digoda lagi dan lagi. Bias terakhir. Menguncinya di rumah sakit swasta di pinggiran kota. Chen Ping datang menemuinya berkali-kali. Dia bahkan tidak melihatnya. Tanyakan padanya apakah dia sakit. Tanyakan padanya mengapa dia tidak mati saat itu. Saat mata Fang Yuan menjadi semakin kosong. Menatapnya tak bergerak. Dia salah mengira Fang Yuan yang masih mencintainya. Tapi pikirkan sekarang. Ruyan Liu menanyainya diam-diam. Bagaimana Anda bisa memperlakukannya begitu kejam? Kenapa kau tak memberitahuku? Bagaimana menjelaskan kesalehan berbakti pahit Chen Ping? Dia sakit dan dia ingin hidup. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan. Seseorang yang dia sayangi. Jangan biarkan dirimu membuatmu sedih. Dia menghargai studi Anda di atas segalanya. Ras itu adalah perputaran Anda. Itu adalah kesempatan dia bekerja sangat keras untuk. Dia hanya ingin kamu baik-baik saja. Liu Ruyan, haruskah dia mati? Kalimat ini seperti palu yang berat. Hati Ruyan Liu kejam. Menghantuinya dan menyiksanya. Dialah yang menertawakannya. Aku tahu dia berpendidikan. Dialah yang menghinanya dengan kontrak. Sialan dia juga. Kami mencoba banyak hal. Biarkan Fang Yuan menyalakan keinginan untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, hanya satu hal yang berhasil untuknya. Ruyan Liu tiba-tiba tidak berani mendengarkan. Chen Ping menyebut namamu dengan senyum masam. Dia akan selalu ingat. Pengusaha hebatnya. Ketika sudut pandang persegi tertinggal pada waktu itu. Saya bercanda dengan Chen Ping. Mengatakan tempat ini tidak akan pernah kembali. Ternyata flap tidak bisa dengan mudah diambil. Aku sakit lagi. Hanya musim dingin di Nancheng yang sedikit lebih kering. Itu dibekukan di tahun-tahun sebelumnya. Salju turun untuk pertama kalinya tahun ini. Kata para dokter dan perawat selama obrolan ringan mereka. Tahun ini adalah sawazawa musim dingin. Iklim bumi. Ini semakin tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Ini hampir tahun baru Imlek. Tidak ada cabang yang tersisa di luar jendela. Aku menempelkan wajahku ke kaca jendela untuk bernafas. Asap lapisan kabut air. Ada seorang pria di bawah. Bukankah dingin bahwa dia berdiri di sana setiap hari? Tas keras tanpa ekspresi Chen Ping. Benarkah? Mungkin tidak dingin. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Sedemikian rupa sehingga saya tidak berani mengatakan apa-apa setiap hari. Agar tidak berdebat dengannya lagi. Chen Ping memberiku segelas air. Minum selama 1 jam sebelum minum obat. Dokter Jiang mengatakan bahwa dia ingin Anda menemaninya membuat manusia salju malam ini. Aku menatap pria itu lagi. Merasa akrab. Chen Ping menarik tirai untukku, jangan lihat. Waspadalah menjadi buta. Aku kembali ke tempat tidur. Setelah minum obat, bermain game dengan bantal lempar.
Suara Chen Ping dan Dr. Jiang datang dari luar. Lalu dia mendorong pintu dan masuk. Aku segera menyembunyikan ponselku. Terkejut, Wei Zuo mendongak dan tersenyum. Aku meminum obatku. Ketinggian air desinfeksi tiba-tiba memenuhi ruangan. Pukul mata dokter padaku. Akhirnya membekukan bingkai di wajahku Tuan Fang. Saya tidak akan bersumpah karena Anda bermain game. Saya membuat wajah merah besar. Bagaimana Anda tahu saya sedang bermain game? Saya juga memutar musik latar yang saya kenal. Cuci tangan Anda dengan pesta. Lepaskan jas putihmu. Lihat aku melalui cermin. Apakah kamu tidak berpakaian dengan sedikit senyum? Buat manusia salju bersamaku. Dia berasal dari departemen bedah toraks di rumah sakit yang sama. Pertama kali aku melihatnya seperti musim gugur. Cuaca jarang cerah. Aku berjongkok melalui pagar untuk mengambil rumput kotoran di luar. Jiang Yan lewat dan menunduk menatapku. Saya bilang tolong ambilkan untuk saya. Dia menatap plakat mahkota di halaman. Sayangnya, menurut peraturan, Anda tidak boleh menyentuh apapun yang berbahaya. Lihat aku tidak bergerak. Dia bertanya apa yang ingin kamu lakukan lagi. Memegang Jiang Yan di mulutnya, dia melihat waktu. Jongkok dan katakan sambil tersenyum, maka aku akan melihatmu. Ketika saatnya tiba, saya akan mengambil rumput itu. Dia mengambil istirahat makan siang singkat. Aku duduk diam bersamanya di seberang pagar. Akhirnya, ketika dia pergi, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian saya menemukannya beberapa kali. Dia sibuk dan mengabaikanku. Hingga suatu hari dia datang lagi. Maaf untuk rambut bodoh di kepalaku. Terlalu sibuk baru-baru ini. Kemudian dia mulai mengobrol dengan saya dan Anda tampaknya berbicara sangat sedikit. Ya, saya tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Kenapa begitu? Saya sakit dan mungkin tidak bisa mengatakan hal-hal bahagia. Jangan mencurahkan emosimu pada orang lain. Garbage Jiang Yan menatapku dan tidak berbicara. Lalu dia datang lebih sering. Terkadang lelah. Saya mencoba mempelajari beberapa lelucon untuk diceritakan kepadanya. Setiap kali Jiang Yan menatapku dengan penuh semangat. Dia bertanya pada Fang Yuan apa keinginanmu? Semoga semuanya bahagia. Termasuk diriku sendiri. Saya segera menyiapkan perlengkapan saya. Tunggu Jiang Yan memakai jaket bulu. Ambil lenganku dan turun ke bawah. Ada gerbang setiap beberapa langkah. Hanya dia yang bisa membawaku keluar. Salju turun di bawah malam. Jiang Yan memberiku sekop kecil. Tersenyumlah dan katakan aku ingin melihatmu menjadikanku manusia salju. Udara dingin entah bagaimana membuatku merasa baik. Memegang sekop. Membuat lingkaran di air mancur beku. Saat berbalik. Tiba-tiba, dia melihat Ruyan Liu berdiri tidak jauh dari sana. Saya mendengar banyak wajah cantik penuh pucat. Lihat aku dengan mata merah. Ruyan Liu, nada saya sangat ringan, ada beberapa perbedaan. Bibir Ruyan Liu bergerak, Yuan, aku salah. Di masa lalu, saya pasti akan memanggil wanita tertua sambil tersenyum. Ada apa? Sekarang aku hanya membawa sekop darah. Beberapa dari mereka mengatakan tidak apa-apa. Saya telah melalui begitu banyak kesulitan. Sudah lama dihaluskan. Salju bersiul dalam kegelapan. Liu Ruyan perlahan masuk. Bagaimana nada dan warna rambut bisa baik-baik saja? Yuan, tolong katakan sesuatu padaku, oke? Saya sudah memikirkannya. Saya berharap kita sehat di tahun baru. Momen itu. Darah di wajah Ruyan Liu menghilang sama sekali. Dia gemetar karena air mata. Jangan lakukan ini padaku. Tolong, aku menyentuh wajahnya. Ini membeku. Ini dingin. Jadi saya memegang wajahnya seperti yang saya lakukan saat itu. Dengan serius. Aku ingin bertemu denganmu dengan cara yang baik. Ternyata berantakan. Maaf, ini salahku. Kata Ruyan Liu. Andai aku punya. Aku memilih untuk pergi dari hidupmu. Saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Saya sangat lambat dan sedikit sedih. Saya bertanya kepada monitor tentang reuni kelas. Aku tak akan tahu sampai kau tak ada.
Aku tidak tahu kenapa dia berbohong padaku. Aku hanya ingin mendengar kabar darimu. Lihat apakah Anda baik-baik saja. Ruyan Liu tidak bisa menahan tangis. Saya minta maaf. Aku melakukannya dengan sengaja. Aku tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Ah Yuan, maaf. Aku tidak ada untukmu saat kamu dalam kondisi terburukmu. Ruyan Liu memegang tanganku. Akhirnya menemukan bekas luka di pergelangan tanganku. Anda tidak perlu menyesal. Aku tidak ingin memaksamu untuk tinggal. Bertahun-tahun yang lalu, kami menjalani kehidupan yang sulit bersama. Saat Anda bertengkar, balikan akun lama. Cari tahu siapa yang berutang kepada siapa. Saya dengan sabar mencabut salju dari bulu matanya untuknya. Bunga seperti asap. Saya sangat senang melihat kesuksesan Anda. Tapi saya bilang saya akan menghasilkan uang untuk Anda. Ruyan Liu memegang tanganku. Kenapa aku menginginkan itu tanpamu? Aku merasakan kepalanya. Kesalehan berbakti lihat syalku. Lebih dari 100 yuan. Aku punya cukup uang. Cahaya di mata Liu Ruyan menghilang. Gemetar dan bertanya apakah Anda tidak bisa kembali, kan? Seperti asap, Anda memiliki hidup Anda. Saya juga harus menempuh jalan saya sendiri. Aku tidak akan kembali ke Beicheng. Bagaimana kata-kata yang menyakitkan bisa dengan mudah dilupakan? Kita semua memiliki kenangan. Saya dikutuk untuk mati di pilar rasa malu. Jika kamu kembali, setiap langkah maju seperti menginjak pisau. Itu akan menjadi 1.000.000 kali lebih menyakitkan daripada melepaskan hubungan. Ruyan Liu menarik napas dalam-dalam. Ambil tanganku. Hangatkan mereka lagi seperti yang mereka lakukan saat itu. Saya minta maaf tentang rekamannya. Aku merayumu untuk mengatakannya. Aku tidak menyentuhnya malam itu. Mataku terbakar. Ruyan Liu, lalu minta maaf padaku. Katakan maaf. Dia hancur. Dengan rakus mengukir wajahku menjadi ingatan. Untuk mengucapkan selamat tinggal. Maafkan aku. Aku menepuk pundaknya. Pada akhirnya, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak masalah. Ruyan Liu ingin aman dan bahagia selama sisa hidupnya. Salju semakin berat dan semakin berat. Aku berbalik dan aku berjalan sangat keras. Cobalah untuk bergerak maju. Salju melolong di belakang. Suara itu memudar. Saya tidak tahu apakah itu angin atau tangisan Ruyan Liu. Jiang yang memakai mantel unta. Berdiri di bawah lampu jalan redup dengan tangan di saku. Samar-samar aku bisa melihat alisnya yang sedikit terangkat. Dan mata terfokus. Dan aku berjalan ke arahnya. Seperti tidak ada yang ditemukan. Aku mengangkat bibirku dan bertanya pada Dr. Jiang. Apa yang kamu lihat? Dia memiliki senyum jelek. Saya berada di berita hiburan beberapa hari kemudian. Saya melihat sosok Liu Ruyan. Dia sangat menderita. Menghadapi wawancara. Semua yang telah dia lakukan. Memberitahu media satu persatu. Dia memecahkan jaring. Rekaman itu juga yang dia buat untuk saya katakan. Dia juga memposting surat perjanjian. Penanda tangan adalah dia dan Hikiang. Periode pertunangan 2 tahun berakhir dan kami berpisah dengan damai. Kerjasama yang saling menguntungkan. Keduanya tidak berniat menikah. Malam itu, awalnya ditulis dalam perjanjian untuk mengadakan konferensi pers. Tanggal pembatalan pertunangan. Masalah ini tidak berniat mempengaruhi perusahaan Liu Ruyan. Membawa pukulan telak. Mata pencaharian dan status masyarakat yang terakumulasi selama bertahun-tahun telah anjlok. Hari-hari kemudian, Enron menelepon saya sekali. Dia bilang Fang Yuan menyesal. Aku berhutang penjelasan padamu. Dia bilang dia mengenal orang dengan baik. Kemeleset dengan paksa. Mengekspos bisnis saya. Para kreditur itu biasa memeras saya 500.000. Kemudian, saya dibawa ke rumah sakit swasta oleh Liu Ruyan. Mereka tidak bisa menghubungi. Berbalik dan menjualnya ke Cranbridge dengan harga 2 kali lipat. Dia juga mengatakan bahwa dia khawatir dengan kondisi kerja Ruyan Liu. Tanyakan apakah saya bisa kembali.
Jawaban masih sama. Saya mengatakan semua yang harus saya katakan. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang sisanya. 3 bulan kemudian. Kondisi saya stabil dan saya akan keluar dari rumah sakit. Matahari yang hangat menyinarimu. Bunga musim semi bermekaran di luar jendela. Bau desinfektan yang familiar datang lagi. Aku tahu itu Jiang Yan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan? Dia terlalu sibuk. Telah mencari makan di sini akhir-akhir ini. Saya mengangkat shawl wall. Mengekspos 5 roti pasta kacang kukus. Jiang Yan mengambilnya begitu saja. Robek paket luarnya. Potongan besar hanya menatapnya. Sampai dia bertanya lucu kenapa dia menatapku seperti itu. Anda cukup makan. Jiang Yan, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk menetap di sini setelah makan? Kenapa kau bertanya? Dengar, aku punya apartemen untuk disewa. Saya berpikir sejenak, apakah Anda kekurangan uang? Karena dia memang terlihat tulus. Saya tidak punya banyak penghasilan sekarang. Jadi Anda mungkin tidak mampu membayar sewa yang mahal. Jiang Yan murahan berbicara omong kosong dengan serius. Tidak ada tetangga. Aku takut sendirian. Dia terlihat seperti sedang bermain trik. Tapi tidak yakin. Hari pelepasan. Gumpalan angin musim semi meniup hati orang-orang dengan bahagia. Saya memiliki senyum yang sudah lama hilang di wajah saya. Jiang Yan lupa melihat lampu lalu lintas saat menyeberang jalan. Aku menyeretnya kembali dengan kerah tipis dan menyeretnya kembali tanpa ampun. Dia menabrak pelukanku secara tak terduga. Memelukku dan tidak melepaskannya. Nah, mengejarmu, suaranya sangat lembut dan santai. Sudut bibir sedikit terangkat. Ini seperti mengatakan bahwa cuaca hari ini bagus atau semacamnya. Bang-bang anak-anak di kejauhan sedang goyang-goyang mainan dan ocehannya. Bang-bang adalah detak jantungku. Suaraku tidak stabil. Tapi tetap melihat Jiang Yan dengan berani. Aku mencintai seseorang. Bertahun-tahun. Tak yakin angin mengacak-acak rambut Jiang Yan. Matanya lembut, Tuan Fang. Saya juga mencintai seseorang selama bertahun-tahun. Berikan kesempatan. Pada saat itu, mata saya sedikit basah dan saya sangat buruk. Aku sudah sakit. Tubuh Tuan Yan Fang. Kau pernah bilang. Anda ingin semua orang bahagia. Termasuk dirimu sendiri. Jiang Yan berkedip, saya harap keinginan Anda menjadi kenyataan. Angin sepau-sepau bertiup. Matahari bersinar melalui puncak pohon dan jatuh di alisnya. Setelah saya pikir musim semi di luar jangkauan. Saya tidak tahu kapan bunga-bunga itu bermekaran di mana-mana. Musim semi tebal dan pohon willow seperti asap. Perspektif musim dingin tahun kedua. Perusahaan kekiang menyatakan bangkrut. Mereka yang menindas Fang Yuan. Dia juga dikirim oleh Ruyan Liu. Setelah beberapa krisis, perusahaan Ruyan Liu akhirnya hidup kembali. Hari ini, Ruyan Liu duduk sendirian di kantor untuk waktu yang lama. Salju turun di luar jendela. Lampu di lantai bawah terus-menerus. Ini setelah setengah bulan bekerja terus-menerus. Seperti seumur hidup. Dia tiba-tiba teringat. Salju juga turun pada hari ini setahun yang lalu. Fang Yuan muncul di acara reuni kelas. Saat aku melihatnya muncul bersama Hikiang. Mata penuh kesalahan dan kepanikan. Kemudian, dia memimpikan adegan itu berkali-kali. Saya juga telah membuat perubahan dalam mimpi saya berkali-kali. Dia memutuskan pertunangan lebih awal. Manajer menelepon polisi setelah dia memberi Fang Yuan kunci. Saya tidak memaksa Fang Yuan untuk minum. Tidak pernah mengatakan sesuatu yang kasar padanya. Dia seperti yang diharapkan Fang Yuan. Asher dalam reuni terhormat. Fang Yuan kembali. Hubungi polisi larut malam. Tentang apa yang terjadi padanya. Mereka bertemu lagi setelah lama absen. Berguling bersama menjadi pernikahan yang bahagia. Dia mengambil foto pernikahan dengan Fang Yuan. Dia tersenyum di bawah sinar matahari. 5 jari tergenggam dengannya. Setiap kali saya bangun. Dia berbaring sendirian di tempat tidur. Mendengarkan tanda centang pendulum berdetak maju. Untuk menyadari bahwa waktu bergerak maju.
Fang Yuan tidak akan pernah muncul lagi seumur hidupnya. Dia telah sepenuhnya meninggalkan darah Nancheng. Fang Yuan mendoakannya kedamaian dan kebahagiaan selama sisa hidupnya. Mata yang tulus dan tenang. Dia bilang dia tidak akan kembali. Dia merasa menyesal karena tidak memiliki reuni yang layak. Merasa sedih. Karena dia menyakitinya. Jadi dia memutuskan untuk pergi. Kata-kata tanpa celah. Keluhan yang penuh kebencian. Kalimat damai dan bahagia seumur hidupmu seperti pisau yang lembut. Jauh ke dalam hatinya. Bawa rahasia yang tidak akan pernah bisa dihapus. Karena pekerjaan dan istirahat jangka panjang yang tidak teratur. Dia memiliki masalah perut. Itu menyakitkan seperti neraka. Malam itu ia kembali terbangun dari mimpinya. Berbaring di tempat tidur yang dingin. Bulan yang dingin di luar jendela. Samar-samar aku ingat Fang Yuan menemaninya menyaksikan bulan. Itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Dia tiba-tiba ingin menjadi persegi. Memesan penerbangan ke Nancheng keesokan harinya. Aku menginjakkan kaki di tempat ini lagi setelah setahun. Cuaca masih sama. Angin kencang dan salju. Pejalan kaki bergegas di jalan. Ruyan Liu mencari alamatnya dan menemukan sebuah apartemen. Sudah larut. Penghuni di lantai 2 tidak menyalakan lampu. Ruyan Liu berdiri di sudut, menunggu. Setengah jam kemudian. Suara Fang Yuan datang. Lembut dan serius. Susu tomat di sana tidak enak. Lain kali kau belikan susu, akan kubuatkan untukmu. Chen Ping juga suka memanggilnya untuk makan. Ruyan Liu tanpa sadar melihat ke atas. Sosok yang tak asing itu. Morty menabrak pandangannya. Dia mengenakan jaket bulu abu-abu. Ditutupi oleh salju, hanya putih yang tersisa. Wajah lebih bulat. Berjalan dengan mantap di salju. Di sebelahnya ada sosok yang halus. Tegakkan kepalamu. Dan menatapnya dengan kekaguman dan kelembutan. Dia mendongak. Matanya tertuju pada Liu Ruyan. Tiba-tiba berhenti bergerak. Kedua wanita itu tidak mengatakan apa-apa melalui salju. Yan, bisakah kamu mendengarku? Nada yang masih familiar. Hanya mengatakannya kepada yang lain. Jiang Yan menarik kembali penglihatannya. Bisikan yang aku dengar. Anda ingin membuat susu tomat? Tapi terakhir kali Anda membakar panci. Saya belum membelinya. Fang Yuan menarik sudut mulutnya. Maafkan aku. Jiang Yan menepuk bahunya. Ini seperti menembak beruang putih besar yang disukai Koko. Kamu pulang dulu. Anakku belum diberi makan. Di mana Anda akan mendapatkan sepanci susu? Beli bersama dengan tergesa-gesa. Yah, aku akan memakannya malam ini. Fang Yuan menggeleng tak berdaya dan memasuki koridor. Jiang Yan melihat ke atas dan Liu Ruyan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ucapkan selamat saja. Jiang Yan tersenyum, terima kasih. Faktanya, dia tahu bahwa Ruyan Liu telah salah paham. Anaknya adalah kucing yang ia dan Fang Yuan pelihara. Tapi Jiang Yan tidak mau menjelaskan. Tahun lalu, ketika dia menurunkan Fang Yuan untuk membuat manusia salju. Beri dia kesempatan. Pokoknya, Ruyan Liu dan dia sudah berakhir. Harus baik-baik saja. Kondisinya stabil. Jiang Yan sangat langsung. Dia memiliki temperamen yang baik. Saya tidak suka marah. Dia pria yang luar biasa. Ruyan Liu tahu bahwa dia baik-baik saja. Karena dia tahu bagaimana rasanya bahagia. Jiang Yan mengambil pengawasan Ruili terhadap Liu Ruyan. Sudah berapa tahun kau mengenal Fang Yuan? Dalam 14 tahun, Anda mengenalnya lebih baik daripada saya. Ulang tahun akan segera datang. Saya ingin memberinya hadiah ulang tahun. Memasak di rumah baik-baik saja. Anda tidak dapat memiliki makanan pedas dan Anda tidak suka permen. Ruyan Liu bahkan tidak memikirkannya. Keceplosan, Jiang Yan seperti bisnis dan mengangguk. Terima kasih selama 14 tahun. Kamu membuatku mengenalnya. Kata-kata ini adalah ketidakpuasan Jiang Yan padanya. Jika kamu mengerti. Mengapa Anda membenci Fang Yuan? Mengapa di hari-hari berikutnya?
Biarkan dia menderita. Ruyan Liu. Suara mantap menembus angin dan salju. Ruyan Liu tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas. Wajah yang memikirkannya siang dan malam. Begitu lengah dan masuk ke karir. Bahkan busur tawa. Ini persis sama seperti di memori. Fang Yuan memegang payung. Sesuatu yang tak terduga datang, kenapa kamu di sini? Seperti rokok. Aku melihat kejernihan dan ketenangan di matanya. Dia telah melepaskan. Ia terdiam sejenak. Berbicara tentang bisnis, omong-omong, saya bertemu Nona Jiangxian. Hanya beberapa kata. Melewati komunitas? Fang Yuan sedikit bingung. Jiangyan bertanya mengapa kamu turun lagi. Apa yang Fang Yuan ingat? Lewati payung. Saya melihat salju turun terlalu banyak. Saya khawatir Anda akan masuk angin dan mengirim payung. Sudut mulutnya sedikit naik ketika dia berbicara dengan Jiangyan. Mata hangat. Adegan ini menyengat mata Ruyan Liu. Apakah Anda ingin datang dan duduk di rumah? Jiangyan bertanya dengan sopan. Ruyan Liu tidak bisa tersenyum. Penerbangan malam terburu-buru. Tiba-tiba Fang Yuan teringat sesuatu. Tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke dalam gedung. Jiangyan mengikuti dengan wajah tanpa ekspresi. Ruyan Liu menunggu di bawah sebentar. Salju semakin lebat. Langit kelabu, tekanan ada di hati, dan rambut pengap. Perut sakit lagi. Enron disebut. Seperti asap, dia ragu-ragu untuk berbicara. Laporan inspeksi Anda sudah keluar. Kanker perut Liu Ruyan berdiri diam. Saya tidak tahu apakah saya mendengarnya. Masih belum mendengar. Mendongak menatap salju samar, dia bertanya, mengerti. Kemudian menutup telepon. Dia terus menunggu keluarga Mei. Tetap perhatikan pintu koridor. Seberkas cahaya hangat mengintip dari dalam. Jatuh di salju menciptakan trapesium. Setelah itu, Fang Yuan akan turun sendirian. Angin kencang dan salju. Fang Yuan melangkah di atas salju yang dalam. Datang dengan kotak merah kecil. Serahkan pada Ruyan Liu. Saya membuat kue saya sendiri. Ambil dan makan di jalan. Liu Ruyan tiba-tiba teringat bertahun-tahun yang lalu. Fang Yuan suka memanggang. Mereka terasa tidak enak. Aroma telur. Dia benar-benar tidak punya bakat memasak. Ruyan Liu juga berkata. Di masa depan, dapur di rumah akan dilarang masuk dan keluar. Anda bisa melakukannya dalam sekejap mata. Kata Fang Yuan dengan sangat tulus. Terima kasih telah menyumbang kepada kami. Ruyan Liu tahu. Mereka membantu orang dengan penyakit mental. Orang yang hidup dalam kesulitan. Jadi saya menyumbang setiap bulan. Simpan sebagian kecil untuk biaya hidup. Ruyan Liu berkata sama-sama. Lalu menatap wajahnya, serius, kembali. Saya seharusnya tidak kembali di masa depan. Fang Yuan tersenyum, bagaimana bisa? Anda harus mengundang Anda ke penghargaan di masa depan. Tenggorokan Liu Ruyan tersumbat dan dia tidak berbicara. Dia berbalik dan menginjak salju yang berderit. Tepat sebelum memasuki pintu. Dia berbalik dan memanggilnya Ruyan Liu. Ruyan Liu segera mendongak. Hati tiba-tiba menjadi hidup. Dia menunggu Fang Yuan mengatakan sesuatu. Kulihat Fang Yuan tersenyum padanya selama tahun baru. Salam tahun baru yang sangat umum. Bahkan tidak sehat dan bahagia. Hati Ruyan Liu kembali diam. Dia berdiri di tengah angin sedingin es dan menggemakan selamat tahun baru.